Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disa Sabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks eksposisi. Baik, langsung saja memasuki slide yang pertama, yaitu ada pengertian dan tujuan. Pengertian teks eksposisi di sini adalah suatu paragraf atau karangan yang memuat informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Teks eksposisi juga bisa diartikan sebagai teks yang memiliki fungsi untuk menyampaikan gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran tentang suatu topik. Yang perlu kita ketahui bahwa teks eksposisi ini sifatnya ilmiah pahami friend, yang biasanya digunakan ketika seseorang melakukan kegiatan diskusi dalam seminar forum. Teks eksposisi juga digunakan ketika menyatakan argumentasinya dalam debat. Teks eksposisi ini memiliki kaidah. Kaidahnya di sini yaitu ditulis untuk diucapkan dengan struktur yang singkat, padat, dan jelas agar mudah dijangkau oleh pembacanya. Berikutnya tujuan. Setiap tulisan pasti memiliki tujuan tertentu. Begitu juga dengan penulisan teks eksposisi. Secara umum, tujuan dari teks eksposisi adalah menjelaskan dan menyampaikan informasi yang memuat pengetahuan secara rinci dan terstruktur dengan argumentasi dasar yang kuat. Baik, memasuki slide berikutnya, yaitu struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi di sini ada 3. Yang pertama tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dari teks eksposisi. Bagian ini berisi gagasan utama yang ingin disampaikan berdasarkan fakta yang ada pada masalah yang diangkat. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi digunakan sebagai unsur penjelas yang mendukung tesis. Bagian ini berisi penjelasan yang lebih lengkap dari tesis yang dikemukakan pada pembuka teks. Umumnya argumentasi ini berupa data hasil temuan, pernyataan ahli, alasan logis, dan fakta-fakta yang terjadi yang berkaitan dengan masalah yang dipaparkan. Yang ketiga, penegasan ulang. Sesuai namanya, bagian ini bertujuan untuk menegaskan kembali atau memperkuat pendapat yang sudah disampaikan pada awal teks. Penegasan ulang juga memuat banyak tentang rekomendasi atau saran dari permasalahan yang diangkat. Baik, selanjutnya memasuki slide berikutnya, yaitu ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi di sini ada 3. Yang pertama, berisi informasi dan pengetahuan. Yang kedua, penulisan yang singkat, padat, dan to the point. Yang ketiga, objektif dan tidak memihak. Maksud dari berisi informasi dan pengetahuan, maksudnya di sini teks eksposisi harus memuat tentang informasi yang mengandung pengetahuan. Saat kamu membuat teks eksposisi, pastikan bahwa teks yang kamu buat sudah merupakan informasi penting yang berguna sebagai pengetahuan bagi pembacanya. Maksud yang kedua, jika kamu memperhatikan teks eksposisi dan strukturnya memiliki penulisan yang singkat, padat, dan to the point atau lugas. Jadi, saat kamu membuat teks eksposisi, usahakan agar pembahasannya tidak menjelaskan informasi yang keluar dari topiknya. Kamu hanya perlu membahas poin-poin penting yang benar-benar diperlukan dalam masalah yang kamu angkat pada teks eksposisi. Dan yang terakhir, maksudnya di sini, maksud dari poin ini sangat penting diperhatikan dalam membuat eksposisi. Pastikan teks yang kamu buat berisi informasi yang objektif tanpa opinimu. Dalam membuat teks eksposisi, kamu tidak boleh memasukkan masukan pribadi yang dapat menggiring opini pembaca. Baik, selanjutnya pada slide berikutnya yaitu tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baku. Poin pertama ini sangat penting kamu perhatikan dalam teks eksposisi dan strukturnya, karena bersifat objektif dan berisi fakta. Teks eksposisi harus menggunakan bahasa yang baku alias formal. Yang kedua, menyatakan pendapat.
Kamu diperbolehkan untuk menyatakan pendapat pada teks eksposisi. Namun, saat mengutarakan pendapat, usahakan jika pendapat kamu sudah dilengkapi oleh fakta dan data yang akurat. Misalnya, dari hasil penelitian, data dari lembaga pemerintah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan pronomina atau kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang digunakan untuk menempatkan kata benda atau orang dalam sebuah kalimat. Contohnya, saya, kita, kami, dan mereka. Slide berikutnya yang keempat, yaitu menggunakan nomina atau kata benda. Kata benda adalah kata yang mengacu pada benda nyata atau abstrak, seperti gambar, meja, rumah, dan lain sebagainya. Dalam sebuah kalimat, kata benda berkedudukan sebagai subjek. Yang kelima yaitu verba atau kata kerja. Verba atau yang biasa disebut kata kerja merupakan kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Dalam kalimat biasanya berfungsi sebagai predikat. Yang keenam, menggunakan konjungsi atau kata sambung. Jenis kata ini digunakan untuk menghubungkan antar kata, ungkapan atau kalimat. Selain itu, konjungsi juga digunakan untuk memperkuat argumentasi dalam pembuatan teks eksposisi. Baik, slide berikutnya yaitu tentang penyusunan teks eksposisi. Yang pertama, menentukan topik. Pada langkah awal ini, kamu harus menentukan tema atau topik yang akan dibahas dalam teks eksposisi. Setelah itu, kamu tentukan gagasan utama yang akan diangkat menjadi masalah yang akan dibahas. Yang kedua, menentukan tujuan. Setelah menentukan topik yang akan dibahas, kamu harus memiliki tujuan utama yang ingin kamu targetkan dari penyusunan teks eksposisi. Maksudnya di sini, kamu membuat penjelasan atau pemahaman tentang informasi dari pengetahuan baru kepada pembaca. Dan yang terakhir, mendapatkan data yang sesuai topik. Maksudnya, data yang didapat harus bersifat objektif, faktual, dan aktual, sehingga memberikan informasi yang baik kepada pembaca. Dan kamu jangan asal memasukkan gagasan atau pendapat tanpa data yang objektif berdasarkan fakta yang terjadi. Pada slide berikutnya yaitu terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.